Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan hari ini? Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, baik, dan bisa mengikuti proses belajar mengajar sampai selesai. Ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah diberikan kesehatan, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ngomong-ngomong, ada yang tidak masuk untuk pertemuan hari ini? Siapa? Alisa yang itu, ya, yang suka duduk di depan ya. Iya. Kok senyum? Oh, Alisa ya. Kenapa sakit? Mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan. Ya. Ada lagi yang tidak hadir? Udah satu orang? Kenapa Jessica? Jadi kemana? Lampung, oke, gak apa-apa. Ya, sebelum memulai materi yang kita bahas mungkin sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 45, kemudian nanti ada fungsi dari undang-undang dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita supaya kita semangat, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mungkin kalian hafal semua. Judul lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tuh, silakan untuk kembali. Oke, kenapa Bapak menyuruh kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional? Kemarin Bapak evaluasi ketika upacara berlangsung pas waktu peringatan Sumpah Pemuda. Bapak lihat lagu wajib bangun pemudi-pemuda atau lagu khas tentang pemuda banyak yang tidak hafal. Pokoknya nanti setiap jam pelajaran harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional apapun judul lagunya. Barusan Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Untuk selanjutnya kita menginjak kepada materi yang akan kita ajarkan sekarang dan kita Bapak akan ajarkan sekarang. Materinya tentang sejarah. Mungkin nanti fungsi dari undang-undang seperti apa. Nah, kalian nanti lihat video yang Bapak tampilkan. Setelah itu analisis oleh kalian mengenai bagaimana sejarah terbentuknya undang-undang. Misalkan ini kan sudah terbentuk beberapa kelompok. Nanti kelompok siapa yang menjawab, misalkan langsung saja. Oke? Ya, nanti Bapak tampilkan sekarang videonya mengenai sejarah dimulainya pembentukan undang-undang. Silakan saksikan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan. UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 atau sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi perwujudan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Dasar negara ini berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei di tahun yang sama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada 1 Juni dalam sidang BPUPKI pertama. Setelah itu, sebanyak 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara nyata, perumusan Undang-Undang Dasar sendiri baru dilakukan pada 10 Juli di tahun tersebut melalui sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, mereka membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hasilnya, PPKI mengesahkan Pancasila secara konstitusional. Selain itu, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga dilakukan pada hari yang sama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari naskah Piagam Jakarta setelah ada perubahan pada dasar negara Indonesia sila pertama. Awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Sementara itu, program tubuh ikut disahkan langsung oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut diambil dari rancangan UUD yang telah disusun oleh BPUPKI pada 17 Juli 1945. Pada batang tubuh terdiri dari 14 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian, pada penjelasan UUD 1945 tersebut terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pada 29 Agustus 1945, UUD 1945 kembali disahkan oleh KNIP. Pada sidang PPKI akhirnya menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan ketujuh kata sebagaimana yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 memang memuat 5 Pancasila sebagai dasar dan tujuan negara. Namun, 5 Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah kalian tadi menyimak video yang ditampilkan oleh Bapak, ini kan sudah dibagi kelompok, ya. Silahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa yang kalian lihat di video tadi. Bapak harapkan ada salah satu perwakilan dari kelompok masing-masing 2 atau 1 kelompok. Oke? Untuk itu silakan yang mau menjawab dari kelompok mana apa yang ditampilkan dalam video tadi, silakan kalian analisis atau kalian simpulkan, ya. Untuk itu silakan mulai dari kelompok 1, silakan. Oke. Jadi Bapak, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dilakukan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1999 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dicantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1999. Itu Bapak. Oke, makasih Bu, jawabannya bagus. Oke, silakan ada yang kelompok lain yang mau menjawab mengenai
yang kalian lihat, kalian tonton dari video tadi. Kelompok 3 silakan. Setelah saya diskusikan dengan anggota kelompok saya, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPK, perumusan Undang-Undang Dasar yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. Undang-Undang 1945 diberlakukan secara resmi sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD 1950. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang 1945 dan penyelenggaraan negara harus memiliki ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang. Oke, good. Nah, ini jawabannya cukup jelas ya. Cukup jelas sekali. Mulai dari sejarah, kemudian tadi hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak simpulkan, Bapak bahas lagi apa yang dikemukakan oleh rekan-rekan kalian baik dari kelompok 1 dan 3 itu sudah sudah sangat jelas membahas tentang sejarah terbentuknya undang-undang secara singkat dan padat. Nah, kalau kita bahas lagi bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini telah mengalami beberapa amandemen perubahan. Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan hukum yang tertulis, hukum yang paling tinggi di bawah dari Pancasila. Artinya mulai dari Pancasila terlebih dahulu, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang, di bawahnya lagi ada Kepres. Peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 45 tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dalam bahasa Latinnya, bahasa hukumnya itu lex imperialis derogat lex experialis. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang umum khusus tidak boleh bertentangan dengan umum. Dalam bahasa aslinya lex specialis derogat lex generalis, artinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertemuan kali ini kita membahas sejarah undang-undang. Ya, kalau dibahas lebih panjang itu memerlukan waktu yang cukup lama, 2 kali pertemuan dalam proses pembelajaran. Nah, tadi Bapak sudah simpulkan untuk tugasnya kalian nanti mencari siapa saja yang termasuk ke dalam anggota-anggota yang mensahkan, yang merumuskan dari undang-undang tersebut. Itu untuk tugas pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan sekarang Bapak rasa cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang peroleh untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian nanti seperti Bapak berdiri di depan menjadi seorang guru. Yang mudah-mudahan ya ilmu yang kita peroleh bermanfaat, dan untuk selanjutnya tugas dikerjakan. Oke. Bapak cukupkan pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.